Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestiani. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang instalasi Linux Debian 10.6 server, di mana metode yang akan saya gunakan adalah dengan virtualisasi. Software yang digunakan pada metode ini adalah VMware versi 15.5. Adapun selain VMware, kita juga bisa menggunakan software VirtualBox. Cuma ada perbedaan sedikit, di mana VirtualBox memang ukurannya lebih kecil sehingga memakan harddisknya tidak sebanyak VMware. Cuma memang kelemahan dari VirtualBox ini tidak selengkap VMware. Karena VMware lebih lengkap, resikonya dia akan memakan harddisk lebih banyak. Tapi ada keuntungan lain di mana fiturnya lebih lengkap. Dan pada event-event perlombaan jaringan ataupun yang lainnya biasanya banyak digunakan VMware. Oke. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, yang pasti komputer, baik itu menggunakan PC ataupun laptop. Komputer yang digunakan kita harus tahu spesifikasinya terlebih dahulu. Karena jika kita tidak mengetahui spesifikasi komputer yang kita gunakan, mungkin nanti kita akan kebingungan kenapa proses yang kita lalui ada yang lambat, ada yang cepat. Oke, karena semakin canggih komputer yang kita gunakan, baik itu prosesor atau RAM-nya, akan mempengaruhi kecepatan prosesnya. Nah, untuk mengetahui spesifikasi dari komputer yang kita gunakan, caranya kita bisa membuka run dengan menekan tombol Windows R. Kemudian ketikkan perintah dxdiag, lalu enter. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian prosesor, di mana prosesornya adalah Intel Core i7, kecepatannya 2,1, memorinya 8 GB. Ya, jadi ini spesifikasi komputer yang saya gunakan kali ini. Bagi kalian yang mencoba di rumah dengan spesifikasi yang berbeda, pasti akan ada perbedaan kecepatan saat melakukan instalasinya. Jadi kita bisa mengetahui spesifikasi masing-masing dan kecepatannya juga tergantung dari spek komputer kalian masing-masing. Oke, itu ya. Kemudian yang kedua, yang pasti yang paling penting adalah mentahannya, yaitu saya sudah mendownload dan disimpan di sini. Nah, ini ada Debian 10.6. Saya download dari comingui.ac.id, di sana lengkap, ataupun dari webnya langsung juga bisa. Sebenarnya semuanya ada 3, nanti bisa menyusun. Tapi kalau untuk instalasi kita cukup menggunakan DVD satunya saja. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga yang pasti software virtualisasinya, di mana saya menggunakan VMware. VMware yang saya gunakan di sini ada versi 15.5 dan saya sudah instalkan di sini. Nah, ini VMware yang saya gunakan. Oke, baik, kita mulai saja. Langkah yang pertama, kita pilih saja file. Dari file kita ke new virtual machine. Selanjutnya muncul tampilan welcome to the new virtual machine. Kita langsung next saja, tidak ada yang dirubah. Selanjutnya kita akan memasukkan ISO yang sudah kita download sebelumnya di bagian installer this file image. Kita bisa browse ya. Nah, kita jangan lupa tadi nyimpennya di mana. Kita buka, masukkan DVD 1 ya. Jika ada DVD 1, 2, 3, kita cukup masukkan DVD 1, open atau double klik bisa, sehingga nanti di sini sudah terdeteksi Debian 10. Kemudian next. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan nama virtual mesinnya. Bisa sesuaikan dengan selera masing-masing, mau dirubah ataupun tidak silahkan. Selanjutnya kita next. Ada pengaturan kapasitas harddisk. Harddisk di sini harus tahu berarti virtual ya, jadi harddisk virtual. Nah, harddisk virtual ini saat masuk dia otomatis standarnya dikasih 20 GB. Namun, kita harus memastikan apakah tempat menyimpan harddisk virtual ini cukup. Nah, harddisk virtual ini akan diambil dari harddisk real, di mana harddisk real saya itu ada 2 partisi, ada C, ada D. Nah, dia akan mengambil dari partisi C.
Kita lihat partisi C di sini ada yang kosongnya 55,3 GB, jadi dari 20 GB masih cukup lah ya. Semakin banyak ruang kosong akan semakin bagus, sehingga ruang geraknya tidak akan terlalu banyak mengganggu sistem asli. Oke. Kalau sudah, kita tidak perlu merubah yang bawah ya, kita langsung next saja. Selanjutnya di sini ada resume, namanya, lokasi, operating system, hard disk yang sebelumnya sudah kita tentukan, dan memori. Nah, di sini kita bisa menentukan memori virtual, di mana memori virtual bisa kita rubah sesuai kebutuhan. Karena RAM asli saya itu 8 GB, diambil RAM virtualnya 2 GB, jadi masih aman lah ya. Tapi jika kalian yang di rumahnya masing-masing beda ukuran RAM-nya, misalkan ada yang 2 GB atau 4 GB, RAM-nya ingin diturunkan, bisa kalian pilih customize hardware. Nah, di customize hardware itu kalian bisa tentukan dengan cara mengetik otomatis. Kalau 1 GB berarti 1024, atau bisa digeserkan. Ya, seperti itu. Nanti sesuaikan saja. Kalau sudah, di sini ada tombol checklist ya. Kalau ini di checklist, nanti saat kita memilih finish, virtual machine akan langsung nyala. Namun jika tidak, berarti nanti kita harus menyalakan secara manual. Oke, kita langsung finish. Oke, setelah bunyi beep ini, langsung muncul tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini kita akan mulai proses instalasi. Proses instalasi kita bisa memilih beberapa mode, apakah yang grafikal atau yang biasa, yang tidak ada grafisnya. Untuk mempercepat waktu, saya biasanya memilih yang install. Kenapa? Karena biasanya kalau grafis agak sedikit lama. Jadi supaya cepat saya pilih install, enter. Selanjutnya pemilihan bahasa, supaya terbiasa saya akan memilih bahasa Inggris, bukan berarti yang lain tidak boleh ya, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian lokasinya, karena kita ada di Indonesia dan tidak ada pilihannya, kita pilih ada. Kemudian benuanya benua Asia, dan pilih negaranya Indonesia. Selanjutnya konfigurasi lokal tidak usah merubah, United States saja. Kemudian konfigurasi keyboardnya yang standar saja, American English. Kita tunggu prosesnya. Oke, selanjutnya ini ada hostname. Kita bisa mengubah nama hostname dari standar ataupun tidak, sesuaikan saja. Domain name-nya untuk kali ini kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan root password. Root password itu apa sih? Root password itu ibaratnya sistem dan harus diberikan password. Jadi kalau kita ingin memasuki sistem, kita harus memberikan password terlebih dahulu supaya aman. Masukkan saja, boleh 1 karakter ataupun lebih bisa. Kemudian masukkan namanya, Dian. Username-nya juga sesuaikan. Passwordnya silahkan mau sama dengan root ataupun tidak, bebas, asalkan jangan lupa. Nah, di sini kita akan memilih waktu sesuai dengan zonanya. Karena saya ada di waktu Indonesia Barat, sesuaikan dengan zona yang ada, yaitu Western.
ini adalah bagian partisi harddisk yang sudah kita tadi pilih, yang 20 GB itu. Nah, harddisk yang 20 GB itu harus kita bagi-bagi menjadi beberapa partisi. Tapi untuk pemula kita pilih saja yang pertama supaya tidak dipusingkan dengan pembagian partisi. Kemudian pilih harddisknya karena hanya ada satu, enter. Nah, selanjutnya ada beberapa pilihan di sini. Partisi, skema partisinya ada 3, tapi untuk pemula kita pilih yang pertama saja. Nah, ini adalah hasil dari partisi yang sebelumnya kita sudah tentukan. Ada partisi yang pertama, primary, yaitu partisi untuk root. Lambangnya adalah garis miring. Jadi kalau garis miring disebutnya root. Kalau di Windows disebutnya partisi sistem, ya. Kemudian ada partisi logikal, yaitu partisi swap. Swap ini diumpamakannya seperti memori cadangan. Jadi jika suatu saat si server ini, dalam hal ini Debian, kekurangan memori, dia akan mengambil dari cadangannya, yaitu si swap ini. Oke, kalau sudah finish. Nah, selanjutnya terakhir kita tinggal pilih yes untuk membuat partisi. Oke, di sini muncul scanning DVD, ya. Kita bisa memilih scanning jika perlu, tapi saya rasa kita bisa melewatinya saja karena ini akan memakan waktu lama. Kita bisa melakukan scanning DVD nanti setelah selesai instalasi. Oke, kita no. Kemudian untuk network mirrornya kita skip juga, no. Lalu ini ada survei untuk partisipasi survei, ya, jadi kita lewat saja dulu. Oke, di sini kita akan memilih software karena kita akan menginstalkan Debian server. Maka kita hanya akan memilih yang terakhir saja. Jadi Debian Desktop Environment dihilangkan tanda bintangnya dengan menekan spasi. Begitu juga dengan print server. Jika sudah, kita enter saja. Oke, kemudian kita akan menginstal grup bootloader. Kita pilih yes, dan pilih harddisknya yang bawah. Nah, di sini kita sudah hampir selesai. Kita pilih continue saja. Installation complete. Proses instalasi sudah selesai sampai sini. Jadi seperti itu saja. Tidak terlalu sulit. Kalau sudah belajar, insya Allah gampang. Kita lihat seperti inilah tampilan dari Linux Debian 10.6 server. Jadi bedanya dengan desktop, kalau desktop itu tampilannya lebih berwarna, lebih menarik, tapi kalau server itu hanya hitam putih, ya. Oke, kita login menggunakan user yang tadi sudah dibuat, jangan sampai lupa, ya. Nah, setelah login, kita bisa melihat lambangnya di sini terlihat dolar. Ini adalah lambang untuk user biasa. Namun jika kita ingin masuk sebagai root atau masuk ke sistem, berarti kita harus masuk sebagai root dengan perintah su, merupakan kependekan dari super user. Nah, terlihat di sini ada perbedaan, yaitu tanda pagar. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian sedang belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.